Halo semuanya, perkenalkan aku Mega Putri dari KKN 46 Desa Muara Komam Uko. Pada kesempatan kali ini aku pengen banget nih membagikan pengalaman aku dan ilmu yang aku dapatkan dari YouTube, dari artikel-artikel tentang bagaimana sih aku bisa mengatur keuangan aku. Nah, aku harap teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadi generasi PAU atau generasi pintar uang ya. Nah, jadi pertama-tama yang teman-teman bisa lakukan adalah mengevaluasi pengeluaran teman-teman setiap bulannya. Mungkin teman-teman bisa mengambil dari 3 bulan terakhir seperti itu. Nah, jangan sampai teman-teman bisa lebih besar pasak daripada tiang. Karena kalau begitu, itu bisa menggambarkan bahwa kondisi finansial teman-teman itu tidak sehat. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa mengubah gaya hidup sehari-hari seperti itu. Banyak banget cara yang teman-teman bisa ambil. Seperti misalnya yang pertama, teman-teman bisa mencari alternatif. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya, kalau teman-teman kuliah dan setiap hari Senin sampai Jumat, teman-teman nggak pernah bawa botol minum dari rumah. Jadi, supaya teman-teman gak dehidrasi, pastinya teman-teman bakal beli minum air putih di kantin. Dan misalnya nih ya, satu botol itu harganya 5.000 dan teman-teman kuliah selama 20 hari dalam 1 bulan. Dan 20 hari dikali 5.000, teman-teman sudah mengeluarkan 100.000. Menurut teman-teman 100.000 teman-teman bisa pakai buat apa sih? Teman-teman bisa beli kuota, teman-teman bisa buat yang lainnya. Jadi ya seperti itu. Dan ya teman-teman bisa mengubah gaya hidup teman-teman dengan cara membawa botol minum setiap harinya. Dan teman-teman bisa mengisi ulang di kampus. Mungkin kalau teman-teman anak organisasi, teman-teman bisa isi ulang di sana, di sekretariat maksud aku. Dan kalau yang kedua, teman-teman bisa mengeliminasi hal-hal yang menurut teman-teman itu tidak terlalu penting. Misalnya, teman-teman ini suka membeli barang-barang yang baru atau mengikuti tren seperti itu. Nah, teman-teman bisa kurangin nih. Misalnya, kurangin untuk beli baju yang baru sesuai tren sekarang. Seperti itu. Karena kalau kita ngikutin tren, itu nggak bakal ada habisnya. Betul kan? Untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa tidak menimbun barang-barang. Ini sering nih orang-orang yang kalau lihat diskon kayak beli dua dapat satu, apalagi kalau berlaku kelipatan, pasti kalap tuh kayak gitu. Atau enggak ibu-ibu nih udah tahu besok mau naik harga-harga sembako, wah langsung panik beli banyak-banyak, misalnya minyak goreng kayak gitu atau enggak gula. Nah, jadi teman-teman bisa kurangin tuh untuk tidak menimbun karena banyak banget dampak yang bisa terjadi seperti barang-barang akan langka dan otomatis harga di pasaran pasti akan naik lagi tuh. Dan juga yang kedua, teman-teman em, tidak merasa sesak di rumah karena terlalu banyak barang-barang yang sebenarnya teman-teman gak terlalu butuhkan untuk saat itu juga. Seperti itu, misalnya teman-teman lihat pembersih wajah, kayak pencuci muka gitu ya. Dan teman-teman langsung beli 3 biji tuh karena diskon. Nah,
satu sabun cuci muka itu mungkin bisa dihabiskan dalam 1 bulan tuh. Tapi teman-teman langsung beli 3, itu kan artinya 3 bulan tuh. Nah, jadinya sayang kan, kayak barang-barang di rumah itu terlalu banyak dan bakal jadi sesak. Nah, jadi teman-teman lebih baik beli seperlunya karena barang-barang itu teman-teman bisa beli lagi di toko yang terdekat seperti itu. Dan cara yang keempat, teman-teman bisa menerapkan selalu bayar uang tunai. Kenapa sih harus bayar uang tunai gitu? Kenapa nggak pakai OVO, nggak pakai kartu kredit, nggak pakai kartu debit? Nah, jadi ketika teman-teman memegang uang, teman-teman akan lebih kerasa tuh kayak, wah sayang ya uangku sisa sedikit. Terus aku mau beli hal-hal yang kayak gini yang aku nggak terlalu perlu. Beda teman-teman kalau misalnya teman-teman langsung gesek pakai kartu debit. Otomatis teman-teman ya ngerasa kayak nothing tulus, gak ada yang harus disesalin karena teman-teman gak langsung lihat angka-angkanya, gak langsung lihat wah angka saldoku langsung berkurang segini nih, kayak gitu. Dan gak akan terasa seperti itu. Dan untuk cara yang kelima, jangan sampai teman-teman suka banget kredit sesuatu. Kalau prinsip aku nggak mau kredit kecuali itu rumah. Kenapa? Karena rumah itu harganya kan selalu naik. Beda sama barang-barang lain, contohnya seperti kendaraan atau HP, kayak gitu. Usahakan teman-teman untuk menabung hingga teman-teman bisa membeli HP atau motor seperti itu. Beda lagi ceritanya kalau teman-teman memang menggunakan HP atau membeli mobil untuk dijadikan ladang usaha lagi. Beda ceritanya. Misalnya teman-teman mau menyewakan mobil seperti itu, makanya teman-teman beli mobil dan kredit dan itu mobil itu bisa membayar kreditnya sendiri seperti itu. Tapi kalau cuma teman-teman untuk gaya hidup doang, ya lebih baik jangan, lebih baik dihindari seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga, teman-teman bisa menerapkan sistem 3 ing plus 1 y. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, ketika teman-teman mendapatkan gaji atau mendapatkan uang kiriman, teman-teman bisa langsung tuh dibagi di dalam beberapa pos. Pos yang pertama itu living. Nah, jadi living ini dia lebih fokus ke barang-barang yang udah pasti kita keluarkan setiap hari, atau misalnya kita mau bayar kuota, atau kita mau bayar skincare, atau kita mau bayar bensin, seperti itu. Jadi dia masuk ke living. Dan biasanya aku menetapkan biaya living itu sebesar 50%. Untuk yang kedua, ini playing. Nah, gak mungkin kan teman-teman mau hidup dalam 1 bulan gak ada fun-funnya atau menikmati hidup. Kita boleh memanage uang kita, tapi jangan sampai kita pelit dengan kebutuhan kita, karena kebutuhan kita nggak cuma kehidupan sehari-hari tapi juga kesenangan atau rileks. Kita harus bisa menghargai diri kita seperti itu, menghargai diri kita dengan cara memberikan hadiah. Misalnya kita mau hangout sama teman-teman, pergi ke kafe, atau enggak kita pengen ke salon seperti itu. Nah, biasanya di post playing ini aku menetapkan 20%. Nah, untuk yang ketiga, ini post saving. Jadi post saving ini lebih fokus ke aku menyimpan uangku untuk hal-hal yang emergency nanti, atau enggak memang aku ingin misalnya untuk dana pensiun, untuk kemudian hari seperti itu. Nah, biasanya aku menetapkan 25% dari gaji aku karena kebetulan aku juga sedang bekerja selain aku kuliah. Nah, kalau aku sih cara menabung, aku langsung
nabung di Pegadaian dalam bentuk Mas Antam seperti itu. Untuk yang keempat, ini ada post charity. Ya, yang satu Y ini nih. Jadi di post charity ini adalah dana untuk diberikan ke orang-orang seperti itu, karena aku percaya uang yang kita dapatkan itu nggak sepenuhnya milik kita, tetapi juga milik orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi di sini yang aku tetapkan 5%. Jadi ada beberapa tips lainnya selain dari 4 hal yang tadi. Seperti yang pertama, kalau misalnya kalian mendapatkan pengaruh dari pandemi COVID-19 ini, lebih baik kalian mengubah dari post living tadi, post playing tadi maksud aku, menjadi post emergency fund. Nah, jadi selain nanti ada post saving, menyimpan uang, tapi ada juga post emergency fund yang bisa kalian secepatnya ambil ketika kalian butuhkan. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, tipsnya itu lebih baik kalian keluarkan dana yang lebih besar, misalnya kalian ingin belanja atau hal lainnya, itu setiap akhir pekan. Kenapa? Supaya kalian tidak terasa berat ketika kalian misalnya nih baru dapat gaji di tanggal 1. Terus di tanggal 1 sampai tanggal 7 kalian langsung otomatis belanjakan, habiskan. Pastinya di 3 minggu terakhir kalian bakal terasa berat tuh, kayak wah uangku udah cepet habis nih, padahal baru gajian. Nah, itu kenapa aku menyarankan selalu keluarkan dana lebih besar atau belanja saat di akhir pekan, seperti itu, supaya nggak terasa beratnya. Nah, untuk tips yang ketiga, untuk pos saving dan charity tadi, pos menabung dan juga pos memberikan sumbangan, dalam kata lain, itu langsung dibayarkan di hari pertama ketika kalian mendapatkan uang, seperti itu. Kenapa? Karena banyak nih pasti yang lainnya merasa kayak, aku nanti mau nabung atau enggak aku pengen nyumbang ketika ada sisa uang ketika aku membeli sesuatu, misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman menerapkan seperti itu, tentunya kalian bakal merasa kayak nggak nyaman atau nggak kayak sayang uangnya itu untuk dipakai seperti itu. Nah, jadi lebih baik langsung dikeluarkan di hari pertama atau enggak di hari yang mendekati lah setelah kalian mendapatkan uang, seperti itu. Nah, untuk cara yang keempat, cara terakhir, ini adalah mencari sumber penghasilan tambahan. Banyak banget website-website yang ada di internet yang menawarkan jasa freelance seperti itu. Atau enggak, teman-teman yang memiliki kemampuan seperti di bidang akademik, teman-teman bisa tuh jadi guru online kayak gitu. Apalagi kan di masa pandemi ini orang-orang nggak bisa kemana-mana, dan pastinya orang-orang ingin menambahkan skill mereka, ingin misalnya bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik, mereka akan mencari guru private secara online seperti itu. Karena kan kita nggak bisa tuh pergi ke tempat yang ramai orang seperti itu. Jadi ini kesempatan yang bagus nih buat teman-teman yang punya kemampuan-kemampuan tertentu. Nah, jadi itu 4 tips dari aku yang bisa kalian jadikan referensi. Dan ya, jangan lupa untuk nonton video-video kami di channel ini untuk mendapatkan ilmu bermanfaat lainnya. Terima kasih.